perjalanan pertama mau ke Raudhoh dulu. Tuh nih kondisi pas siang hari nih. Sama bocah, dua bocah. Mau syarikalah. Labbaik Allahumma labbaik. Syarikalah labbaik. Innal hamda anni Mata laka wa mau la syarikalah. Kalau siang bagus lebih terang di sini. Subhanallah. Sekarang ada di pelataran Masjid Nabawi. Menurut beberapa sumber sejarah, luas Masjid Nabawi pada zaman Rasul itu segini. Luas kota Madinah ya, maaf ya. Kurang lebih ada segini. Pusat kotanya ada di depan sana. Ada di masjid yang kubah hijau, itu pusat kota, itu adalah kamarnya Rasulullah SAW. Nanti akan kita kunjungi di sana. Nah, sekarang ya, kita di sini ya, kita nggak ke depan sana, ya. Biar memotong jarak, kita lihat di sana ada kebun ya. Ada kebun, ada pohon-pohon ya. Itu memang tidak dibuka ya, tidak dibuka untuk umum. Biasanya dulu terbuka, sekarang nggak. Ini adalah tempat sejarah, tempat bersejarah ya. Disitulah dulu Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat yang mulia, beliau dibaiat menjadi khalifah ya, menjadi khalifah Rasyidin, penggantinya pemimpin umat Islam yang ada pada saat itu. Itulah dibaiatnya adalah di Saqifah Bani Sa'idah ya. Pada saat itu Rasulullah SAW wafat ya. Ketika itu kaum Ansor dan kaum Muhajirin bermusyawarah ya. Bermusyawarahnya adalah di Saqifah Bani Sa'idah ini ya. Mereka bermusyawarah, lalu datanglah Abu Bakar dan Umar, dan dari musyawarah itu hasil diskusinya adalah menyepakati bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Jadi di sini tempat bersejarah, dulu tempat berkumpul para sahabat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini Masjid Nabawi ini, ibu-ibu yang nama Allah dan juga bapak-bapak, dilengkapi oleh banyak sekali payung ya. Ini payungnya bukan dari zaman Nabi ya, tapi zaman modern. Kalau perluasan Masjid Nabawi ini sudah sangat banyak sekali perluasannya, dari setiap zaman terus berkembang. Ya, kalau mau lihat masjidnya pada zaman Nabi ya hanya kecil, hanya kurang lebih di masjid yang bagian depan. Ini adalah perluasan hingga zaman kerajaan Saudi Arabia yang hari ini, dan kurang lebih ini payungnya ini aja ibu-ibu ya dan bapak-bapak, ini ada 250 payung. Bisa mungkin kalau setiap hari ke Masjid Nabawi dihitung mungkin ada berapa benar. Di dalam saja ada 12 payung ya. Jadi ini memang fasilitas yang sudah sangat modern. Kemudian ini kipasnya aja ada kurang lebih hampir 450 kipas di setiap tiangnya. Untuk apa fungsinya? Adalah untuk pendingin. Di bawah ini ya, di bawah kita berpijak ini ada tempat parkir. Ada 3 lantai ke bawah. Ada juga kamar mandi. Ya, jadi ibu-ibu kalau misalkan lagi di dalam masjid ya, lalu kebutuhan untuk ke kamar mandi, bisa ke kamar mandi terdekat. Bapak-bapak juga ada 3 lantai ke bawah ya. Ini juga ada ratusan lebih kamar mandi yang tersedia. Ini adalah nikmat hari ini, fasilitasnya sudah lengkap, dan kita tugasnya hanyalah mensyukuri nikmat yang ada dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Tapi sekarang kita akan bergerak lagi menuju ke depan. Jalanan lagi. Bisa Ustadz, kalau yang itu air zam-zam bukan tuh? Oh iya. Ya ibu-ibu, kalau misalkan mau minum ya, di dalam tersedia di gentong-gentong air. Ada air zam-zam, ada yang dingin, ada yang hangat ya. Mungkin saya sarankan kalau bisa minum yang hangat saja biar nggak gatal. Kemudian kalau yang di luar ini tersedia juga fasilitas air minum. Ini bukan air zam-zam ya, ini hanya air biasa saja ya, bukan air zam-zam. Banyak tersedia air-air ya, jadi jangan dibawa pulang. Sama aja sama di restoran itu air-airnya. Kalau yang digentong baru dia itu air zam-zam ya. Oh tuh, ini air biasa bukan air zam-zam nih. Ibu-ibu bisa sholat sampai area sini Bu. Pintu 12 bisa sholat juga. Tadi 25. Ini paling depannya sini Bu, kalau mau ibu-ibu sholat. Bisa masuk ya Mas?
Kenapa? Nggak bisa masuk. Nah, ini bisa masuk pintu 12. Paling pagi jam 3 boleh. Sudah dibuka. Itu. Biasanya 1 jam sebelum subuh, tadi kan jam 4 subuh kan jam 4.41. Jam 3 lewat 41 itu biasanya azan pertama. Oh iya bener. Azan pertama. Di arah sana itu ada pintu 1. Pintu 1 itulah atau dikenal juga dengan nama Babus Salam. Ya, di sanalah kalau mau berziarah ya kepada makam Rasul kita melewati pintu tersebut. Ya, dan itu juga merupakan bangunan masjid yang lama zaman Turki Utsmani. Kemudian saya akan jelaskan sedikit tentang fasilitas di Masjid Nabawi ini juga agar diketahui bersama bahwa saya di Masjid Nabawi ini kalau untuk bapak-bapak ada rooftopnya juga di atas. Ya, ada rooftopnya. Biasanya ramai ketika Jumatan. Ya, karena Masjid Nabawi ini kalau udah Jumatan sangat membludak. Ya, maka rooftop biasanya dipakai. Begitu juga ketika Ramadan ada rooftop. Kemudian di Masjid Nabawi ini juga tersedia maktabah atau perpustakaan ya, karena Masjid Nabawi ini bukan hanya sekedar tempat sholat tapi juga tempat menuntut ilmu ya. Tempat menuntut ilmu, ada maktabahnya, kemudian ada juga sekolahnya. Tadi ada yang bertanya apakah ada anak-anak sekolah, ada namanya di sini Ma'had Haram ya, Ma'had Masjid Nabawi. Mereka belajar agama di masjid, bahkan anak-anak dari usia SMP ya sampai bapak-bapak yang sudah berusia lanjut juga ada yang berkuliah belajar agama di Ma'had Haram ini. Dan ini resmi ma'hadnya di bawah pimpinan ketua takmir ya bahasanya, kalau kita ketua takmir 2 masjid suci, yaitu adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, ini kita lihat di seberang sana ya ada masjid dengan kubah putih ya, kubah putih, ada kubahnya warna abu-abu ya. Bisa terlihat ya, biar kita nggak ke sana karena agak panas ya. Taib. Ini masjid namanya adalah Masjid Ali bin Abi Thalib ya. Masjid Ali bin Abi Thalib, dulu Rasul pernah sholat di sana. Dulu belum ada masjid di sana ya. Hanya saja Rasul pernah sholat di sana ya. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau juga pernah melakukan sholat id di sana. Sholat id di sana. Jadi kalau pada zaman Rasul ya, masjidnya di Masjid Nabawi, kemudian di perkampungan ya, karena ini dulu bukan seperti ini ya Bapak-bapak Ibu ya. Masjidnya, masjid utamanya adalah di sana, Masjid Nabawi. Kemudian ini adalah perkampungan. Bisa jadi kita nggak tahu nih sekarang ngelewatin rumah sahabat siapa, nggak tahu nih. Ya, ini adalah perkampungan. Adapun untuk sholat id biasanya adalah keluar dari masjid. Ya, kenapa? Karena sholat id adalah hari raya, Lebaran. Ya, jamaahnya perlu tempat yang sangat luas. Ya, makanya adalah disyariatkan kalau sholat id dianjurkan kita sholatnya di lapangan. Nah, ini adalah termasuk tempat sholat id yang mana ini dulu adalah lapangan. Ini adalah lapangan. Ya, khususnya dikenal dengan nama Ali bin Abi Thalib karena ini juga pernah dipakai sholat id pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perlu menjadi catatan di sini ya, tidak ada ibadah khusus di masjid tersebut ya. Tidak ada keutamaan khusus atau doa khusus di masjid tersebut ya. Karena ada sebagian oknum yang menganggap masjid tersebut suci ya. Bahkan lebih afdol. Ini adalah pemahaman yang keliru ya. Tetap masjid yang terbaik di Madinah adalah di Masjid Nabawi. Jadi gunakan kesempatannya, maksimalkan untuk berdoa, untuk berzikir, untuk sholat adalah di masjid, ketika di Madinah adalah di Masjid Nabawi. Baik, kita lanjut lagi. Bisa dikit-dikit. Mana oren? Tuh, burungnya banyak tuh. Ada 2. Tuh di atas atap banyak Iya ada burung. lagi. Heeh. Iya ada lagi. Tuh. Warna hijau. Ini agak-agak. Burung semua isinya Ini banyak agak-agak mah. banget. Apa? Cari yang adem yuk. Ini agak-agak mah ini. Apa? Agak-agak mah. Oh, agama. Mana bacanya? Hah? Bener ya? Dia tahu. Dia kerjanya lihat maps, terus lihat map. Masya Allah. ngapalin semua masjid daerah sini. Di Jakarta aja hafal masjid-masjid. Boleh mungkin ibu-ibu yang mau duduk di sini. Wah.
Arab Badui datang kepada Rasul, ya Rasul kering, kami kekeringan, mohon doakan. Ya, maka Rasul meminta berdoa, ya, berdoa agar turunkan hujan. Dan pada beberapa saat kemudian turunlah hujan. Ya, begitu juga, ya, pada zaman setelahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah sholat istisqa berjamaah bersama para sahabat untuk meminta hujan. Dan disinilah di antara tempat terakhir Rasulullah SAW melakukan sholat id dan juga sholat istisqa, ya, sholat istisqa, sholat minta hujan di tanah lapang ini, di tanah lapang ini namanya adalah Masjid Ghamamah. Ini baru dibangun pada zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya. Ketika itu beliau menjadi gubernur di Madinah. Jadi beberapa tahun, ya, beberapa puluh tahun setelah Rasulullah SAW wafat, baru dibangun menjadi masjid, dan seluruh penguasa setelahnya memiliki perhatian terhadap bangunan-bangunan bersejarah, termasuk pemerintah kerajaan Arab Saudi memelihara masjid ini sampai hari ini. Tetapi masjid ini tidak digunakan lagi untuk sholat, ya. Kalau sholat sunnah boleh, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid silahkan, karena terkadang juga masjid ini digunakan untuk pengajian, ya, tetapi tidak digunakan untuk sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sudah ada masjid yang lebih dekat, ya. Begitu juga saya perlu tegaskan, tidak ada amalan khusus atau sholat khusus, ya, di masjid ini, ya, tidak ada sholat khusus atau amalan khusus ketika kita berada di masjid ini. Ini masjid sekarang tidak ada sholat 5 waktu. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nanti, saya Ustadz ingin sholat di Masjid Ghamamah, tidak bisa, ya, cukup di Masjid Nabawi saja, ya. Sudah lengkap di Masjid Nabawi, ada AC, ada air, ya. Kalau di sini tidak ada air minum, tidak ada toiletnya juga, ya, tidak ada tempat duduk, ya, hanya tempat belajar, ya, terkadang dibuka karena ada pengajian saja, ya. Begitu juga Masjid Abu Bakar As-Siddiq, ya, ini sejarahnya adalah dulu tempat sholat id pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kembali lagi ke Masjid Ghamamah. Kenapa dinamakan Ghamamah, ya? Ghamamah itu artinya adalah mendung, awan mendung, ya. Karena pernah Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah id, ya, awan tersebut menaungi Rasulullah SAW, ya, sehingga dikenallah di tempat ini sebagai Masjid Ghamamah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sudah puas semua fotonya? Oh, belum puas. Selanjutnya kita insya Allah akan lanjut lagi ke tempat yang berikutnya, ya. 27 kubah, ya. Nanti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak perhatikan di dalam ada kubah yang bergerak, ya. Kalau sholat subuh biasanya dia tertutup, nanti biasanya ketika syuruk terbuka. Tujuannya untuk sirkulasi udara di dalam. Ada 27 kubah otomatis yang bergerak ada di dalam, ya. Kemudian kurang lebih Masjid Nabawi ini dilengkapi 10 menara, ya. 10 menara, ya. Dan di Masjid Nabawi ini juga, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang namanya Allah, ya, kurang lebih ada 2448 tiang yang mirip kayak tiang yang mana ya, kayak kubah itu di dalam, ya. Ada 2000, kurang lebih 2400-an lebih. Mungkin kalau kita lihat kayak masjid di Cordoba, Spanyol, tapi ini lebih indah lagi, ya, bisa disaksikan, ya. Mungkin kalau bahasanya sekarang instagramable gitu, ya. Ya, ini adalah termasuk tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi, ya. Ini sekilas yang perlu kita perhatikan juga, ya, adalah kubah yang ada di sana, ya. Ini adalah kubah hijau yang mana di bawahnya ada makam Rasulullah SAW. Ya, yang perlu diperhatikan adalah makam Rasulullah SAW bukan berada di masjid, ya, bukan berada di dalam masjid, ya. Karena Nabi, yang namanya setiap Nabi dan Rasul ketika wafat, ya, dimakamkan di mana beliau wafat. Ya, begitu juga Rasulullah SAW. Kita mengetahui bersama Bapak dan Ibu rahmat Allah, ya, Rasulullah SAW wafat. Beliau pada saat itu berada di pangkuan istrinya yang tercinta, itu adalah Humairah, yaitu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat, ya, ketika di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, ya, sakit, ya, panas, demam, ya, beberapa hari, ya, bahkan ketika menjalankan sholat sempat pingsan, ya. Sampai di hari tersebut, hari ketika beliau akan wafat, ya, beliau ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datang saudaranya Aisyah membawa siwak, ya. Mungkin nanti di pelataran, di pinggir-pinggir jalan banyak tulisan miswak itu namanya siwak, ya. Siwak ini adalah sikat gigi, ya. Mungkin model bukan sikat tapi modelnya kayak kayu. Ini ada termasuk kesukaannya atau kegemaran Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul sekarat, beliau melihat saudaranya Aisyah membawa siwak, beliau ingin bersiwak. Dan Aisyah radhiyallahu anha pun akhirnya menggosokkan gigi Rasulullah SAW, ya. Membersihkannya lalu menggosokkan kepada gigi Rasulullah SAW. Dan beberapa saat setelah itu Rasulullah SAW wafat. Di
Di mana beliau dimakamkan? Beliau dimakamkan di kamar tersebut, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau lihat di sana, ya, di sana di makam sekarang ini itu adalah dulunya adalah kamar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan pada zaman Rasul itu bukanlah masjid, bukan bagian dari masjid. Ya. Bahkan perluasan zaman setelahnya, zaman Khulafaur Rasyidin, perluasannya tidak perluasan ke arah sana, tapi ke arah sini. Perluasannya ke arah sini dan ke arah belakang. Ya. Namun ya pada zaman pemerintahan dinasti Umayyah, ya, pada saat itu pemerintahan memperluas sampai masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi tetap di area kamar Aisyah radhiyallahu anha tidak diperkenankan untuk sholat. Ini juga menjadi adab kita bersama bapak-bapak dan ibu dirahmati Allah. Ya ketika kita nanti berziarah ke makam Rasul, kita cukup mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah atau assalamu alayka ya Nabiullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Cukup seperti itu. Ya, kita tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan atau untuk berdoa menghadap ke makam Rasul. Ya. Karena apa? Karena membelakangi kiblat. Ya, itu juga membelakangi kiblat. Ya, kita cukup hanya menyampaikan salam saja kepada beliau. Begitu juga di sampingnya ada makam Abu Bakar dan juga makam Umar. Kita hanya diperintahkan untuk memberikan salam assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah makam Rasul ada di dalam masjid? Bukan. Ya, makam Rasul itu ada di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan sampai saat ini juga itu ada pengamannya. Karena apa? Karena yang namanya makam Rasul, sejarah mencatat bahwasanya beberapa kali jasadnya Rasul itu pernah mau dicuri. Pernah ada orang-orang yang benci dengan Islam menggali lubang dari bawah untuk apa? Untuk mengambil jasadnya Rasulullah SAW. Karena kita ketahui bersama bahwasanya jasadnya para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Mungkin kita lihat di berita ya, beberapa jasad di kuburan ada yang tidak utuh, ada yang utuh. Apa itu aja orang-orang biasa, apalagi jasadnya Rasulullah SAW. Jasadnya Rasulullah SAW adalah tidak termakan tanah. Dan itu banyak sekali orang-orang oknum yang berusaha untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Dan ini selalu Allah jaga nabinya, Allah jaga juga kota Madinah ini ya, dengan digagalkannya usaha-usaha tersebut. Oleh karena itu sampai hari ini maka dijaga benar-benar, dan bukan berarti ini adalah bagian dari masjid ya, ini adalah bagian dari luar masjid, ada di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sekarang kita akan jalan menuju ke tempat berikutnya, tempat terakhir. Insyaallah kita akan menuju melewati makam Rasul. Kacamatanya lepas Mas Bima. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmati Allah, jadi samping kiri sini, ya, samping kiri saya sini, ini adalah salah satu pemakaman terbesar yang ada di kota Madinah. Makam ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW, dan di sini dimakamkan para sahabat. Para sahabat di antara ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahkan anaknya Rasul, anak Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim bin Muhammad SAW itu juga dimakamkan di sini. Ya, dan juga seluruh kaum muslimin yang meninggal di Madinah yang wafat, bahkan mungkin jamaah haji atau jamaah umroh dari Indonesia yang wafat, ini adalah dimakamkan di pemakaman Baqi. Rasulullah SAW rumahnya di sana, ya, rumahnya di sana, ya, di makam beliau itu adalah rumah beliau, kamar-kamar beliau. Jadi karena beliau istrinya banyak, ya, jadi adalah isinya adalah kamar-kamar. Ya. Jadi tempat tadi kita memberikan salam. Ya, bapak-bapak tadi kita melewatkan tempat tadi kita memberikan salam, itu adalah hujrahnya Hafsah atau kamarnya Hafsah binti Umar, istrinya Rasul dari anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tadi kita memberikan salam itu adalah kurang lebih dari kamarnya Hafsah. Karena Hafsah dan Aisyah ini bertetanggaan. Bertetanggaan. Ya, kemudian sambil jalan. Kemudian ya, biasanya Rasulullah SAW ya ketika malam hari, Aisyah menceritakan terkadang Rasulullah SAW hilang dari kasur. Ya, aku mencari kemana ini Rasulullah SAW. Ternyata ya suatu ketika pernah Aisyah membututi Rasulullah SAW keluar. Ya, ternyata ketika dilihat dibuntutin oleh Aisyah,
ya, Rasulullah SAW sedang ke Baqi malam-malam, sedang ke Baqi, ke arah Baqi, dan beliau memberikan salam kepada ahlu Baqi, ya, bisa mengucapkan assalamualaikum ya ahlu Baqi, ya, assalamualaikum ya ahlu Baqi. Ya, ini biasanya beliau adalah mendoakan orang-orang, ya, para sahabat beliau yang muncul lebih awal yang dimakamkan di Baqi, ya. Berziarah ke kubur itu, ibu-ibu, itu dibolehkan di dalam ajaran agama Islam, tetapi perlu diingat fungsinya ketika berziarah kubur. Ya, kita berziarah ke kubur tujuannya untuk apa? Yaitu adalah untuk mengingat kematian, ya, untuk mengingat kematian, ya, bukan untuk kita mencari berkah ke kuburan, ya. Karena, ya, justru orang-orang yang ada di makam yang mendahului kita, orang-orang yang meninggal wafat mendahului kita, baik kerabat-kerabat kita ataupun kawan-kawan kita, mereka sejatinya adalah butuh dengan doa kita. Ya, kita mendoakan mereka, ya, itu bisa dari mana saja, ya, kapan saja, bisa setelah sholat, ya, kita mau doakan, atau ketika berziarah juga di mana